Kembali lagi di channel Semen Coding. Di video kali ini, saya akan menemukan software POS dari Semen Coding, tapi ini yang versi ketiga. Yang versi pertama masih dengan versi standar. Di versi yang ketiga ini udah ada pembaruan fitur. Fitur perbedaannya itu di versi yang ketiga, di POS Semen Coding ini udah ada fitur pembelian barang dari supplier. Tidak ada modul supplier, ada fitur pembelian barang supplier, terus inputan nota yang sifatnya itu dinamis, jadi nggak otomatis di pembelian barangnya. Terus ada retur pembelian barang juga, terus ada laporan. Setelah itu ada lagi fitur baru, jadi tentang inputan nomor invoice dari marketplace. Ya seperti Tokopedia, Bukalapak atau yang lain. Kan biasanya marketplace itu kan nggak ada laporannya kan. Jadi setiap ada transaksi biasanya itu yang teman-teman yang penjual di marketplace, setelah transaksi dia nyatet manual, entah itu di kertas, entah itu menggunakan Microsoft Excel, dan itu sangat ribet. Makanya di post coding ada inputan nomor invoice, ada nomor resi. Jadi transaksi yang habis dilakukan di marketplace bisa diinputkan di post coding. Tujuannya untuk melihat laporan. Laporannya per periode, per tahun, per hari, atau mungkin ada retur. Kita bisa nyarinya cepat. Mungkin teman-teman yang mengikuti post coding pertama bisa dilihat di channel YouTube Semen Coding. Yang versi pertama ini. Sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman yang udah menggunakan source code-nya. Ada yang dibuat untuk tugas kuliah, ada juga yang buat jualan juga. Buat teman-teman yang punya toko online yang di marketplace, sudah ada yang menggunakan ini juga. Terima kasih sebelumnya. Sini saya mau mendemokan. Jadi kita login dulu. Jadi di post coding versi 3 ini adalah pembaruan dari post coding yang versi 1 yang ada di sini. Dan kenapa nggak ada yang kedua langsung ketiga? Kedua ada, cuman langsung kita perbarui ketiga. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada pembelian produk. Tadi ada modul supplier. Dan ini nggak bisa dihapus. Kenapa nggak bisa dihapus? Karena datanya udah ada di sini, data pembelian. Jadi nggak bisa dihapus. Bisa dihapus jika data di pembelian ini nggak ada yang berhubungan dengan supplier. Kita masuk ke modul, maksudnya di alamat transaksinya. Oh ya, kemarin ada yang sempat beberapa kali tanya, untuk post coding apakah multi user? Saya jelaskan lagi bahwa di post coding itu multi level user. Jadi ada super admin, ada kasir, dan itu mempunyai akses masing-masing. Terus super admin dia akan dapat semuanya. Tuh yang level admin dia nggak bisa ngakses di ini, dua halaman ini. Untuk kasir dia lebih terbatas lagi, jadi nggak bisa lihat laporan transaksi keseluruhan, jadi cuma input customer sama transaksi kasir aja kalau level kasir. Nah ini halaman pembelian barang. Coba misalkan di sini saya mau simulasi dulu. Sekarang ini saya cari barang, ya katakan 11 ini. 11. Saya klik pilih. Nah, di sini kan buttonnya nggak aktif. Karena apa? Karena ini masih 0 harganya. Sekarang di sini saya pilih, karena harganya Redmi Note ini, contoh ya ini, saya kasih 2 juta katakanlah. 2 juta. Saya edit data.
maka dia langsung aktif. Kita pilih suppliernya yang ini, kita pilih kuantitinya. Kan tadi total 11, saya pengen jadi 15 tambah 4, kita refresh. Nah, total gini, kita inputkan nominal pembeliannya. Nah, otomatis kalkulator dia berkurang. Simpan. Oh, ini lupa. Ya, soalnya tadi dia terupdate, jadi ini otomatis refresh. Jadi harus diinputkan lagi. Udah oke, simpan payment. Nah, ini udah ada transaksinya. Kita kembali transaksi, kita lihat stoknya. Apakah jadi 15? Yang sebelum 11. Ya, ini 15. Kita lihat di master barangnya. Nah, di sini ada harga belinya 2 juta, harga jualnya segini. Jadi untung 90.000 dengan stok 15. Terus ini di data pembelian. Nah, misalkan dari 4 barang tadi ada yang rusak 1, kita retur. Nah, kita pilih ini. Ada pop-up, edit transaksi. Kita oke. Nah, katakan ini tadi rusak 1. Kita refresh. Bayarnya samakan dengan uang pembelian tadi pertama. Ya, ini kembali segini, 2 juta. Kita edit. Nah, maka totalnya segini berubah kembali gini. Terus saya mau lihat di laporan pembelian. Pembelian terutama yang di retur ya. Kan ada di retur nih, retur 1. Terus ini saya pilih tanggalnya. Ini tanggalnya juga ini, terus saya klik filter. Nah, ini kan tampil transaksinya, bisa kita lihat detail. Nah, ini kan kelihatan. Sebelumnya 4, terus setelah diedit jadi 3. Tanggal editnya segini, yang edit siapa, ini kelihatan semuanya di sini. Jadi misalkan ada karyawannya yang iseng, kelihatan di sini. Ini juga ada WA. WA ini akan mengarah ke bagian kasir yang edit. Ya, ini kan kelihatan. Jadi perubahan data, kasir yang berubah data manual coding, dijelaskan kenapa transaksi. Oke. Jadi setiap ada transaksi yang retur, akan kelihatan di sini. Di halaman data transaksi edit, di laporan bagian ini, retur, pembelian retur. Oke. Terus kita lanjut di sini. Ini fitur yang baru kita. Di halaman kasir, transaksi kasir. Dan di sini ada tambahan ongkir. Ongkir ini berfungsi jika dari inputan marketplace. Nah, kelihatan kan? Misalkan transaksi umum. Nah, nggak tampil. Misalnya dari pelanggan. Ya, sama. Kalau dari marketplace, dia akan seperti ini. Nah, nomor invoice berapa, ekspedisinya apa, nomor residenya berapa, ongkirnya berapa. Kalau di sini transaksi baru lah. Nah, yang 14 tadi kan retur 1. Kan ini saya pilih. Terus saya pilih ini marketplace. Invoice-nya dari katakanlah ini Shopee. Pilihan ekspedisinya pos. Nomor isi pengiriman segini. Ongkirnya katakanlah ini 16.000. Dibayar
Oke. Jadi kalau ada transaksi dari marketplace itu bisa ditemukan di situ juga. Tujuannya nanti biar memudahkan jika ada laporannya. Jadi kita bisa melihat transaksinya berapa per hari, per periode berapa gitu. Kalau dicatat manual kan ribet. Kita simpan. Nah, di sini kelihatan nih ekspedisi dari pos, nomor sini berapa, mungkin segini. Misalkan sini saya mau lihat laporan. Laporan penjualan per produk. Nah, ini kan ada kelihatan nih. Ini fitur baru dari versi 3 ini per produk. Jadi kita bisa melihat transaksi per barangnya itu sesuai dengan range tanggal yang kita inginkan. Misalkan ini saya pilih tadi barangnya ini Redmi Note, saya filter. Nah, ini kan kelihatan terjual 1 kali, terjual ke titik, terjual 1. Bisa terjual 10 kali, di sini 10 kali. Jadi kita bisa lihat dengan cepat. Ini produk di hari ini terjual berapa kali. Kayak gitu. Nah, itu tadi fitur baru dari POS Seniman Coding versi 3. Intinya ini memudahkan untuk penjualan di marketplace karena ada fitur ini. Nah, ini kan bisa diinputkan invoice marketplace-nya dari mana, ekspedisinya apa, nomor berapa. Tujuannya agar nanti memudahkan jika melihat laporannya berapa, penjualannya per produk di hari weekend berapa, kan data semuanya. Jadi nggak ribet jika harus menggunakan tulis tangan atau Excel. Pasti ribet jika ada retur. Oke, sekiranya saya cukup. Oh ya, jika berminat dengan source code-nya, link kontaknya ada di deskripsi video. Nanti akan kita bisa tanya jawab di situ. Oke, sekian dari saya. Salam, Smart Coding.